Shalom teman-teman, ketemu lagi dengan saya Evangelis Hengki Kurniawan. Pada malam hari ini nanti kita akan ibadah online kembali dalam kondisi yang masih PSBB. Saya berharap teman-teman dalam keadaan juga sehat, dalam keadaan juga yang baik gitu ya. Karena sampai hari ini pun sampai pada malam hari ini pun kita masih melakukan social distancing dan juga tetap harus menjaga kesehatan di tengah-tengah wabah corona yang masih terus kita lawan gitu ya bersama-sama. Pada malam hari ini sebentar kita akan memulai. Saya mengambil tema mengenai hal kekhawatiran. Karena di dalam kehidupan apalagi pandemik gitu ya, sebenarnya ya kita tahu lah ya, hidup sebelum pandemik ini pun kita merasa bahwa ada kekhawatiran dalam hidup. Terlebih lagi pada waktu saat-saat seperti ini tentu kekhawatiran orang sekarang makin bertambah-tambah gitu ya. Jadi sebenarnya mengenai kekhawatiran ini sudah waktu zaman Rasul atau murid-murid Yesus juga, Tuhan Yesus pernah waktu khotbah di bukit di dalam Matius 5-7, Tuhan Yesus menyinggung mengenai hal kekhawatiran gitu ya. Jadi ini Tuhan Yesus juga udah tahu bahwa hidup manusia itu dengan segala keterbatasan yang ada. Maka di dalam Alkitab Tuhan Yesus singgung supaya memberikan satu pandangan yang tentunya pandangannya berbeda dengan dunia. Nah, malam hari ini nanti kita akan coba bersama-sama melihat, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pandangan yang beda seperti apa yang harus kita lihat dengan cara pandang Tuhan melihat. Jadi kita harus benar-benar tahu di dalam kesementaraan kita ternyata Tuhan yang bersifat kekal itu sudah pernah membekali murid-muridnya dan sampai hari ini juga membekali kita yang sampai hari ini kita yang percaya menjadi murid Kristus. Karena pada malam hari ini kita bisa menyimak kebenaran firman Tuhan dan boleh firman Tuhan memberkati kita semua. Saya mungkin terganggu karena belakangan ini juga kita tahu berbenturan dengan adanya puasa di agama lain yang sedang menjalankan menunaikan ibadah puasa gitu ya. Jadi sedangkan rumah saya berdekatan sekali dengan masjid ya, di belakang masjid, jadi mungkin sedikit terganggu. Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan yang terus berdoa di hadapan Tuhan dan tetap berharap kepada Yesus Kristus Tuhan, karena kita tahu bahwa segala sesuatunya yang terjadi dalam hidup kita ada di dalam kedaulatan Tuhan dan ada dalam rencana Tuhan. Itu kita harus pandang gitu ya, bahwa Tuhan ada di dalam setiap kehidupan bangsa dalam dunia ini, dalam semesta ini. Jadi Tuhan memiliki kedaulatan itu. Baik, sebentar kita akan memulai. Baik. Sebelum saya mulai, saya akan berdoa buat rekan-rekan semua pada malam hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih buat kemurahan yang Kau berikan pada kami, buat anugerah Tuhan yang terus semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Kami boleh merasakan kembali pertemuan-pertemuan yang Tuhan kendalikan sendiri dan hari-hari yang Tuhan jamin begitu rupa, sehingga malam hari ini juga kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap rekan-rekan yang mungkin ada di rumah saja dengan via udara seperti ini, dengan online service. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap hati dan pikiran kami, memberikan kami kekuatan yang baru, pengharapan di dalam Kristus. Hamba-Mu berdoa kiranya Roh Kudus bekerja, melampaui segala logika, melampaui segala daripada ruang dan waktu. Kiranya memberkati setiap kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Baik, saya akan bacakan di dalam Matius 6 mengenai hal kekhawatiran.
Saya akan bacakan buat setiap kita. Karena itu aku ayat yang ke-25 sampai yang ke-32. Saya akan bacakan terlebih dahulu buat setiap kita perikop ini, sehingga kita nanti waktu membahasnya mengetahui beberapa poin yang bisa kita pelajari bersama pada malam hari ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, pada malam hari ini saya akan coba menelaah sedikit bagian-bagian yang kita tahu bahwa ketika itu murid-muridnya khotbah ini adalah khotbah Yesus di atas bukit. Ini khotbah penting bagi setiap murid-muridnya dan Tuhan membekali beberapa poin-poin penting atau pengajaran-pengajaran yang khusus buat murid-muridnya. Nah, pada waktu Kristus berkhotbah di atas bukit dan ini adalah salah satu bagian yang disinggung oleh Yesus Kristus yaitu mengenai hal kekhawatiran. Kalau kita menyadari, tadi di ayat ke-32 dikatakan demikian. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Ya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita mengetahui bahwa sesungguhnya hari lepas hari, hari per hari itu memiliki kesusahannya sendiri. Nah, kalau kita ingat lagi review gitu ya, saya akan bacakan pada waktu ketika manusia jatuh dalam dosa, kita akan coba lihat di dalam Kejadian 3 gitu ya. Kejadian 3 saya akan bacakan buat setiap kita. Demikian. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan memberikan hukuman gitu ya. Kepada mengutuk gitu ya. Mengutuk tanah, binatang dan lain sebagainya gitu ya. Ular juga dikutuk gitu. Saya akan bacakan buat setiap kita. Saya akan kutip saja Kejadian 3 ayat yang ke-16, ketika itu perempuan itu mendapat Tuhan berfirman kepada perempuan itu mengatakan demikian ayat 16. Kejadian 3 ayat 16. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Namun kau akan bilang kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, ayat 17 sampai di dalam 17 itu sekarang kepada si Adam. Kepada manusia itu ya, saya akan bacakan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu, dan dari tanah seumur hidupmu ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, ketika itu kita tahu bahwa Adam dan Hawa pada waktu itu juga, kalau kita dengar tadi dalam Kejadian 3, itu temanya kesusahan, kesulitan. Itu tema besarnya. Jadi manusia sudah mendapat satu tema dalam hidupnya. Yaitu kesusahan dan kesulitan. Maka hari lepas hari pasti mengalami kesusahannya. Maka Alkitab mengatakan yang tadi seperti yang kita baca dalam Matius 6 ayat yang ke-32, ayat 34. Maka kita tahu kesusahannya sehari lepas hari itu memiliki kesusahannya sendiri.
hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Kalau demikian, maka kita tahu dan sadar bahwa kesusahan itu nggak ada habisnya. Karena waktu jatuh dalam dosa, manusia memiliki tema kesusahan. Maka kita sekarang sadar bahwa ketika setiap manusia yang lahir dalam wujud bayi yang masih kecil itu pasti menangis. Tidak ada bayi yang waktu dilahirkan itu tertawa. Kalau dia diam saja itu malah bahaya. Maka harus dipukul begitu rupa, maka sehingga dia harus menangis gitu ya. Ini menandakan bahwa kita harus ingat gitu ya, ketika saya menyadari akan kebenaran firman Tuhan ini, makanya saya tahu waktu anak saya lahir gitu kan, dan dia menangis gitu. Jadi waktu menangis itu sebenarnya kita diingatkan bahwa waktu kita menginjak di tanah di atas bumi ini, maka temanya yang diberikan kepada kita adalah kesusahan dan kesulitan. Ini sudah menjadi satu tema besar di dalam dunia ini. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya gitu kita dalam hidup kok bukannya kita yang percaya kepada Tuhan memperoleh kelimpahan, bukankah kita yang percaya kepada Kristus, maka kita akan mendapatkan tanda petik berkat daripada Tuhan, kemurahan daripada Tuhan terjadi. Ya, benar. Itu setuju, tetapi seringkali pandangan kita menjadi salah. Saya akan coba memberikan pandangan. Dunia memandang kesusahan dunia itu berbeda dengan Kristus. Pada waktu kita percaya Kristus pun, maka temanya salib. Kalau kita bicara tema salib, maka kita tahu temanya juga sama, yaitu kesusahan dan juga kesulitan. Karena waktu kita menjadi percaya kepada Kristus, maka kita harus memikul salib Kristus. Itu tidak bisa kita hindari sebagai orang-orang percaya. Maka kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kalau kita dikatakan bahwa kita juga menjadi orang Kristen, sebenarnya tema dalam hidup kita adalah pikul salib. Maka kalau kita tahu tanda salib itu adalah satu penderitaan. Jadi bagaimana dengan kelimpahan yang Tuhan maksudkan gitu kan. Jadi memiliki pandangan yang berbeda sekali. Sebelum nanti saya masuk ke wilayah itu, saya akan ingatkan lagi bagi setiap kita bahwa sesungguhnya dunia dengan Allah memiliki pandangan yang berbeda. Ya, jadi dunia ini memandang bahwa kesulitan, kesusahan itu kalau dibilang tanda petik hidup nyaman, hidup enak itu adalah sesuatu yang baik gitu ya, itu berkat gitu ya. Jadi sesuatu yang buruk itu bukan berkat gitu ya. Pokoknya kalau sesuatu yang baik itu pasti dikategorikan berkat. Itu pasti dari Tuhan gitu ya. Jadi dari Allah tanda petik gitu ya. Kalau dunia memandangnya ada Allah-Allah dan ada kepercayaan ilah-ilah Baal gitu. Allah kecil gitu. Allah ciptaan manusia gitu kan. Jadi ketika kita tahu bahwa dunia memiliki pandangan demikian. Jadi sesuatu yang terbaik, yang baik terjadi padamu. Maka itulah pemberian Allah gitu loh. Jadi kalau sesuatu yang buruk itu bukan pemberian Allah. Gitu. Jadi kadang saya bingung gitu ya. Ada pengajaran-pengajaran segala sesuatunya Tuhan ciptakan. Baik dan buruk itu Tuhan ciptakan, Tuhan adakan. Alkitab juga bilang segala sesuatu Tuhan izinkan. Kalau sesuatu yang buruk itu terjadi pun Tuhan izinkan. Jadi kalau kita mengetahui bahwa sebenarnya Allah memiliki kedaulatannya. Apakah sesuatu yang buruk akhirnya bukan daripada Tuhan misalnya seperti itu? Tidak juga. Apakah sesuatu yang buruk itu selalu pasti membawa sesuatu yang buruk juga gitu? Tidak juga. Kita tahu bahwa waktu kita masih kecil gitu ya, waktu anak kita demam, sumeng segala macam, kayaknya sakit gitu kan, nggak enak. Tapi itu membawa kebaikan buat dia. Yaitu apa? Dia tumbuh gigi biasanya. Ada satu pertumbuhan. Jadi kadang dalam hidup kita juga harus sadar bahwa kesulitan dalam kehidupan, hal-hal yang mungkin kelihatan buruk gitu ya. Tetapi sesungguhnya itu di balik itu ada satu pertumbuhan. Contohnya anak kecil tadi, kita punya anak. Lalu anak kita ini demam, panas gitu kan. Kayaknya kita udah mulai kaget, sumeng dia gitu kan. Tapi di balik itu sebenarnya ada pertumbuhan dari anak itu. Yaitu apa? Tumbuh giginya. Nah kan kita lihat bahwa ini apakah akhirnya sesuatu yang buruk itu, sesuatu yang gak enak, kayaknya sakit itu kayaknya datangnya bukan daripada Tuhan. Tidak. Jadi jangan, dunia sudah mencoba memilah-milahkan, memiliki definisi yang berbeda, lalu kita sebagai umat gitu ya, yang apalagi yang belum percaya, apalagi kita yang masih awam, lalu gampang sekali ditipu, gampang sekali tergiur dengan segala sesuatu bahasa yang tanda petik indah-indah, baik-baik itu adalah berkat daripada Tuhan. Tidak. Saya ingatkan sekali lagi, waktu manusia jatuh dalam dosa, maka temanya kesusahan dan kesulitan. Maka Alkitab tadi kita baca, saya ingatkan sekali lagi bahwa hari esok memiliki kesusahannya hari esok. Jadi waktu tema ini adalah tema kesusahan dan kesulitan. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus pun temanya salib. Sama.
tema besarnya adalah kesusahan dan kesulitan, tapi kita memiliki satu bahasa yang berbeda dengan dunia. Jadi saya ambil contoh gini, ketika Anda dan saya dalam kehidupan kekristenan kita, ketika Tuhan selalu ingin memandang kita kepada sesuatu yang lebih, bukan yang di sini, yang bukan yang sementara. Tuhan mengajak kepada sesuatu yang bersifat kekal. Dia coba mengalihkan pemikiran kita untuk tidak memikirkan hal-hal yang bersifat dunia atau yang sementara ini. Maka pada waktu tadi hal kekhawatiran di awal, saya akan coba bahas sedikit dulu sebelum masuk nanti pandangan dunia yang berbeda. Saya jadi ingat gitu ya, waktu hal kekhawatiran ini mengenai pakaian gitu ya. Jadi makanan gitu ya. Jadi hidup kamu lebih penting daripada makanan. Tubuh kamu lebih penting daripada pakaian. Jadi ketika kita bisa melihat bahwa makanan ini yang kelihatan sifatnya. Hidupmu sifatnya nggak kelihatan. Ada yang sifatnya kelihatan, ada yang sifatnya tidak kelihatan. Dan tubuhmu ini sifatnya kelihatan. Makanan ini sifatnya kelihatan. Dan hidupmu ini sifatnya nggak kelihatan. Tapi yang lebih penting itu yang nggak kelihatan tadi, yaitu hidup kamu. Bukan hidup untuk makan, makan untuk hidup. Gitu ya. Jadi ada tujuannya, hidup lebih penting daripada makanan tadi. Nah, jadi di sini Tuhan coba membawa pemikiran kita bahwa kepada murid-muridnya bahwa ada sesuatu yang tidak kelihatan ini yang harus lebih penting. Lalu dia membandingkan lagi bahwa tubuh yang di dalam, lalu pakaian yang berada di luar. Nah, pakaian ini ada di luar, tubuh ini ada di dalam. Jadi sesuatu yang ada di dalam ini jauh lebih penting daripada ada yang di luar, yang kelihatan. Gitu ya. Jadi Tuhan mau membawa kita masuk ke dalam satu pemikiran bahwa you harus bisa melihat yang sesuatu yang ada di dalam dan tidak kelihatan. Bukan sesuatu yang bersifat kelihatan dan berada di luar gitu loh. Tidak, ini yang sifatnya sementara. Jadi Tuhan mau mencoba membawa kita kepada satu you see unseen gitu. See unseen, melihat yang tidak kelihatan. Itu yang lebih penting. Yaitu apa? Bagian kekekalan tadi. Yaitu iman kita, yaitu roh kita. Kehidupan rohani kita. Kita harus ingat bahwa kehidupan kita ini, dalam hidup manusia ini ada bagian yang kelihatan yaitu jasmani, dan ada bagian yang tidak kelihatan yaitu rohani. Nah, Tuhan coba membawa kita untuk melihat yang tidak kelihatan yang ada di dalam ini, yaitu kehidupan rohani kita, iman kita nih sekarang. Jadi Tuhan membekali mereka. Kristus juga sadar bahwa mereka berada di tengah-tengah dunia. Ketika Anda dan saya percaya kepada Kristus, jangan salah, waktu kita memproklamasikan diri kita sebagai pengikut Kristus, maka pada saat yang sama, kita sedang memproklamasikan menjadi musuh daripada dunia. Maka dunia membenci kamu. Dunia membenci setiap kita yang percaya kepada Kristus. Itu udah pasti. Jadi temanya pasti kesusahan lagi, pikul salib toh. Maka dunia membenci setiap kita. Karena apa? Karena kita sudah menjadi milik Allah. Dan Tuhan ingatkan, bukan kerajaannya itu bukan ada di sini yang sifatnya sementara. Tapi Tuhan sedang mencoba membawa kita masuk kepada sesuatu yang bersifat kekal tadi. Jadi kita diajak masuk pemikiran kita, nih murid-muridnya, untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan tadi, yang lebih pentingnya itu membawa pandangan kita kepada sesuatu yang bersifat kekal. Bukan yang bersifat sementara. Nah, di dalam ayat yang ke-32, saya akan bacakan buat setiap kita, Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu yang tadi tuh, makan gitu kan, yang hendak kami minum, yang hendak kami pakai gitu ya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan pun tahu kita butuh hal-hal demikian. Tuhan tahu kita butuh makan, Tuhan tahu kita butuh minum, Tuhan tahu kita butuh pakaian. Kalau kita ingat bagaimana pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu dia harus pergi ke padang gurun, lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Tuhan beri mereka kehausan, Tuhan berikan minum. Mereka lapar, Tuhan kirimkan mana. Baju mereka tidak usang, Alkitab mencatat demikian. Bayangkan, bertahun-tahun, berpuluh tahun, ini baju enggak usang. Tuhan pelihara begitu rupa makan, minum, dan pakaian. Tuhan pelihara demikian. Tuhan juga tahu kita butuh itu.
Makanya kalau kita menjadi orang Kristen bergumulnya hanya seperti ini, wah kita nih, jangan-jangan nih kita belum percaya kepada Tuhan gitu loh. Saya coba ingatkan kita review gitu ya. Pada waktu Tuhan Yesus di dalam dicobai oleh iblis di padang gurun, saya akan coba kutip gitu ya di dalam Matius 4 gitu ya. Itu mengenai hal-hal yang batu menjadi roti gitu ya. Jadi hal-hal jasmani, ya kan? Makanan. Terus disuruh naik ke bait suci, bait Allah, lalu suruh jatuhkan diri gitu kan. Nah, ini nanti bicara mengenai satu pengakuan gitu ya. Kalau sekarang di media sosial orang ingin mengakui gitu, ingin merasa diakui gitu dalam dirinya, makanya explore ke media sosial gitu ya untuk mendapat viewer banyak dan sebagainya, ingin mendapat sebenarnya pengakuan dari dunia gitu, seperti itu. Dan pada waktu itu Kristus pun dicobai demikian. Supaya nanti, wah ini momen penting nih. Waktu kamu jatuh nanti kan malaikat turun. Kamu nggak kenapa-napa. Dan orang lain bisa ngeliat, waduh ini Tuhan loh. Sungguh ini Tuhan. Maka orang-orang bisa melihat dan mengakui engkau Tuhan gitu. Ini jebakan Batman daripada si jahat gitu ya. Dan yang berikutnya adalah pencobaan ketika pada waktu itu iblis menawarkan semua kemegahan daripada dunia. Ini bicara hal-hal sekunder, bicara hal-hal yang tersier. Iblis mencoba berikan itu kepada Kristus. Nah pada waktu itu Tuhan Yesus nggak gubris dan akhirnya kita tahu bahwa Tuhan Yesus menang di dalam pencobaan tersebut. Dan kita melihat bahwa ketika itu di dalam hal kekhawatiran pun Tuhan mencoba memberikan satu pandangan berbeda kepada murid-muridnya supaya Tuhan tahu engkau butuh itu gitu kan. Tuhan tahu manusia ini terbatas dan butuh segala sesuatunya, makan, minum, dan pakaian. Memerlukan itu. Jadi engkau nggak usah gumulkan itu karena Tuhan udah tahu. Jadi waktu kita masih gumulkan itu, kita masih khawatir di lokasi ini, kita masih worry di area ini, makan, minum, pakaian. Sebenarnya kita ada ketidakpercayaan terhadap Allah. Saya ambil contoh. Anak saya ketika pada waktu itu ingin pergi gitu ya, bersama teman-temannya. Lalu ketika saya melepas dia, tapi ada khawatir gitu ya. Dia ntar gimana ya? Ntar kenapa-napa gak ya? Bisa gak ya dia? Ntar nyasar gak ya? Ntar gimana? Wah udah pikirannya tuh khawatir gitu loh. Nah waktu khawatir kan sebenarnya saya nggak believe sama anak saya. Saya nggak percaya nih sama anak saya. Saya jadi ada satu keraguan sebenarnya. Jadi kekhawatiran itu menunjukkan bahwa saya ada tidak percayanya, ada unsur tidak percayanya, gitu loh. Jadi ketika kita khawatir, kita bergumul di dalam area yang demikian yang Allah juga tahu, yang Tuhan udah bilang gitu ya. Tuhan sudah tahu, Bapakmu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Tapi engkau masih mencari, engkau masih bergumul tentang hal demikian, maka Tuhan mengatakan engkau sama seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah ini titik poinnya. Jadi kalau kita bergumul, worry ya, khawatir di dalam area itu sebenarnya menunjukkan kita itu nggak mengenal Allah. Maka di ayat yang ke-33 ini, ayat yang Matius 6 ayat 33 ini selalu ayat yang seringkali populer gitu ya, yaitu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Nah ini carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita mau mengetahui kerajaan Allah, kita harus tahu waktu Kristus masuk dalam dunia ini, maka kita tahu tema yang dibawa oleh Kristus adalah kerajaan Allah. Waktu Kristus datangnya itu, sang kebenaran itu datang gitu kan. Jadi kebenaran itu adalah Kristus itu sendiri, sang kebenaran yang datang. Dan dia membawa kabar baik. Dan dia membawa satu tema kerajaan Allah. Karena kerajaanku bukan dari dunia ini. Aku juga bukan berasal dari dunia sama seperti engkau. Dunia membenci aku, dia juga akan membenci engkau. Ini udah bicara mengenai hal-hal yang bersifat kekal, yaitu kerajaannya di sana. Jadi waktu kita di dalam hidup kita bergumul supaya kita mengenal kebenaran. Kita harus bergumul mengenai hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang bersifat iman kita. Apakah kita benar-benar bisa mengenal Kristus yang sejati dalam kehidupan kita sementara ini? Karena hidupmu ini lebih penting, yang bersifat di dalam, yang gak kelihatan tadi. Tubuhmu lebih penting, karena bicara tubuh nanti di bagian lain juga dikaitkan dengan tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah atau bait suci. Jadi kalau kita bicara ini tubuh saya, hidup saya gitu kan, sudah percaya kepada Kristus sebagai bagian dari simbolik.
Sudahkah kita benar-benar hidup di mana bait Allah ini adalah di mana Tuhan diam di dalam diri saya, menguasai hidup saya sepenuhnya? Sudahkah kita memiliki hidup yang demikian? Jadi ketika kita bicara kerajaan Allah, sudahkah benar-benar Allah merajai, tanda petik, diri saya yang adalah tubuh saya ini bait Allah? Apakah benar-benar hidup kita benar-benar sudah taat kepada Tuhan dalam kehidupan ini? Kalau di bagian lain di dalam Lukas itu digabung antara hal kekhawatiran dengan hal mengumpulkan harta. Tetapi di dalam Matius dipecah menjadi dua. Jadi ada hal mengumpulkan harta, ada juga hal kekhawatiran. Tapi kalau saya ambil di dalam Lukas, maka ada kaitannya. Bahwa Lukas begini, mengumpulkan harta di surga, bukan harta yang ada di dunia. Jadi waktu kita bergumul, kita bergumul sesuatu yang bersifat kekal tadi. Nah, Tuhan mengajak kita untuk bergumul memikirkan hal-hal yang bersifat kekal tadi. Supaya kita ini dalam hidup, kita benar-benar memiliki pandangan apa itu yang disebut kelimpahan dalam Kristus, apa yang disebut itu penderitaan di dalam dunia ini. Jadi waktu kita menderita dalam dunia ini karena kita pikul salib, itulah kemuliaan kita yang Tuhan berikan. Nah, ini kan berbeda kan, kelimpahan itu adalah, berkat itu adalah ketika kita bisa mengikuti hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan, sekalipun di dalam kesulitan kalau Tuhan izinkan. Berbeda kan? Tadi pandangannya dunia dengan pandangan Allah. Jadi kalau Anda dan saya ketika masuk ke dalam rencana Tuhan, masuk dalam kehendak Tuhan, itu adalah kemuliaan yang Tuhan berikan. Karena kita bisa masuk dalam rencananya, luar biasa. Maksudnya gini, bayangkan bahwa Kristus yang adalah Allah, Allah Bapa, lalu memiliki satu rencana, dan Anda dalam hidup kita nih masuk dalam rencananya Allah. Bukankah itu sebuah kemuliaan? Bukankah ini sebuah berkat yang daripada Tuhan? Makanya berbeda sekali antara pandangan dunia mengenai sesuatu yang baik. Jikalau dalam hidupmu, dalam hidup Anda dan saya, kalau Tuhan izinkan Anda mengalami kesulitan yang sesungguhnya adalah masuk dalam rencana Allah, itu adalah kemuliaan yang Tuhan limpahkan. Itu adalah berkat Tuhan, dan ini sangat sulit untuk diterima. Karena banyak sekarang orang Kristen yang bergumul sesuatu yang bersifat tadi ya, makanan ya, artinya yang kelihatan, terus juga pakaian yang sifatnya di luar, yang sifatnya jasmani saja. Ya, saya berpikir kalau misalnya bergumulnya seperti ini, saya rasa iman kita itu nggak dibangun dengan baik gitu loh. Makanya nggak heran akhirnya kita paling suka dengar khotbah yang akhirnya kayaknya tanda petik ya memotivasi diri kita bahwa saya diberkati Tuhan, kayaknya memberikan pengharapan. Sebenarnya pengharapan ini pengharapan yang kosong. Karena kalau misalnya kita bicara ikut Kristus, pasti pikul salib, nggak mungkin nggak pikul salib. Kalau nggak mau pikul salib, nggak usah percaya kepada Kristus. Tuhan bilang, jual hartamu ikut aku. Bayangkan, Tuhan suruh menjual, engkau jangan melekat kepada sesuatu yang bersifat duniawi tadi. Tuhan selalu membandingkan dirinya dengan mamon. Jadi Tuhan bilang kalau mau ikut aku, jual hartamu, beri sedekah lain sebagainya, ikut aku. Tuhan suruh kita pikul salib. Nah, waktu kita diizinkan Tuhan oleh Tuhan masuk dalam rencana Tuhan, ini adalah satu berkat daripada Tuhan sebenarnya. Apa? Kita mengenal Dia, kita mengenal sengsaranya, kita mendapat satu kesempatan untuk di dalam jalan kehidupan kita memikul salib Kristus. Itulah kemuliaannya. Maka berbeda sekali. Jadi bukan berarti akhirnya ditafsirkan, Pak kalau kayak gitu jadi orang Kristen harus menjadi orang yang menderita atau susah gitu ya, sengsara. Tidak, maksud saya gini. Waktu Anda dan saya hidup, baik mungkin Tuhan izinkan juga engkau memiliki sebuah kekayaan, kepintaran atau apapun gitu yang bersifat kelimpahan daripada Tuhan. Misalnya engkau punya harta yang cukup banyak, tetapi Sudahkah engkau memiliki harta yang begitu banyak di surga? Harta yang banyak itu nggak jaminan engkau masuk surga. Maka Tuhan pernah ingatkan, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Ini Tuhan ingatkan. Bukan berarti nggak boleh kaya, beda.
Jadi sukar. Kenapa? Karena hatinya itu, Alkitab mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ketika kita sudah melekat kepada sesuatu yang bersifat jasmani ini, yaitu harta kita di dunia yang kita pegang begitu rupa, hati kita mikirin yang ini. Nggak mikirin yang di sana, yang di surga kerajaan Allah. Tidak mengenal Bapa, tidak bergumul mengenai hal-hal demikian. Jikalau engkau melepaskan hartamu, sebenarnya engkau adalah orang yang memiliki harta itu. Saya kasih contoh. Kejarlah daku, kau kutangkap gitu ya. Jadi kadang ini judul film gitu ya. Kejarlah daku, kau kutangkap. Jadi kadang uang itu seperti itu. Kita mengejar uang, kita nggak pernah menguasai uang. Uang yang menguasai kita. Waktu kita pikir kita dapat uang gitu ya. Sebenarnya bukan kita yang dapat uang. Uang mendapati kita. Uang yang menguasai kita. Kita pikir kita menguasai uang waktu kita pegang uang. Tapi sesungguhnya uang yang megang kita. Jadi ini uang misalnya, saya kejar gitu ya, saya tangkap uang. Saya pikir saya menangkap uang atau menguasai uang. Tapi sesungguhnya uang menguasai saya. Nah ini hal yang balik. Bagaimana caranya supaya saya benar-benar menguasai uang? Yaitu apa? Saya pegang uang ini, saya lepas uang itu. Itu menunjukkan saya berkuasa atas uang itu. Nih, kamu, saya lepaskan ke sini, ke situ, ke situ. Kita lepaskan ke orang miskin, kita lepaskan sedekah dan lain sebagainya. Itulah yang Tuhan inginkan. Berarti hartamu tahu, engkau mengumpulkan harta di surga. Karena orang yang memiliki adalah orang yang mampu melepaskan. Orang yang mampu memiliki kuasa untuk melepaskan. Itu orang yang memiliki. Bukan orang yang memiliki, orang yang memegang sesuatu itu. Itu dia memiliki. Tidak, salah. Maka di dalam Kristus, di dalam Kristus kita menjadi murid-muridnya, kita harus mampu melepaskan dari hal-hal yang bersifat demikian. Kita nggak lagi bergumul dengan hal-hal yang demikian. Kita bergumul, sudahkah Anda dan saya hari ini benar-benar hidup taat di dalam Kristus? Kita mengenal Allah, sang kebenaran itu. Kita sudah mencari dahulu kerajaan Allah, supaya Allah beraja atas hidup saya. Sehingga dalam kehidupan saya, kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam rencana Tuhan, kesulitan itu dalam hidupmu emang Tuhan izinkan, dan engkau jalani, itu kemuliaan Tuhan. Itu ada kemuliaan Tuhan. Dan itulah Tuhan limpahkan kemuliaan. Kita kadang nggak bisa terima jadi orang Kristen. Tahu gitu, saya nggak mau jadi orang Kristen. Karena apa? Susah. Kalau susah, mendingan saya nggak usah jadi orang Kristen. Karena seringkali kita, terus terang aja nih, banyak teman-teman bercerita gitu ya. Mereka pada waktu menjadi orang Kristen karena udah salah start gitu ya. Karena dijanjikan bahwa oh kamu pekerjaan susah gitu ya. Nanti waktu kamu ikut Kristus, maka pekerjaanmu akan sukses. Engkau akan berlimpah-limpah gitu ya. Engkau tidak akan mengalami kesulitan lah kira-kira. Tuhan buka jalan dan sebagainya. Semua pengharapan-pengharapan. Saya nggak bilang itu apa ya. Itu hal-hal yang didirectnya dengan hal-hal demikian. Itu terlalu apa ya, bagi saya tuh terlalu ngaco gitu. Itu udah mulai menyimpang. Tidak. Jadi Kristus jangan dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat jasmania gitu loh. Itu jasmania nanti lah. Itu Tuhan bilang, aduh, itu Bapamu juga tahu engkau memerlukan itu. Makanya Tuhan kasih pandang burung, lihat pandang burung gitu kan. Lihat bunga itu. Bayangkan ya, kita manusia berada di kasta paling atas gitu kan. Binatang dan tumbuhan itu ada di bawah manusia. Tapi Tuhan kasih kontras gitu. Lihat aja binatang tuh, burung tuh. Nggak menabur, nggak menuai, Tuhan pelihara. Lihat tuh bunga. Pakaiannya nggak ada semegah dari Salomo. Kita sudah baca tadi. Yang besok ini akan dibakar sama Tuhan. Gimana Tuhan nggak dandanin kamu gitu kan? Jadi saya berharap kita nih benar-benar memikirkan hal-hal yang bersifat kekekalan. Hal-hal yang bersifat jauh lebih daripada sesuatu yang bergumul demikian. Tidak. Sekarang bergumul lah. Apakah saya benar-benar sampai hari ini memiliki pengenalan akan Kristus yang benar? Jangan-jangan saya dibawa dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan saya. Sehingga saya salah di dalam iman saya tidak didirect dengan iman yang benar. Yaitu tidak kembali kepada kebenaran. Ketika kita bergumul, oh ya jangan-jangan karena begitu banyak pengajaran yang sesat, gitu kan, begitu banyak pengajaran yang ngaco, kita bergumul, Tuhan tolong jangan sampai saya masuk di dalam pengajaran yang salah. Kita harus bergumul yang itu justru. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kristus sang kebenaran itu emang sangat sulit. Sekarang banyak pengajaran kita, kalau orang awam kita nggak tahu gitu kan, ini mana yang benar gitu, pengajaran mana yang benar. Kita berdoa, itulah pergumulan kita harusnya. Kita orang awam, kita mohon Roh Kudus tolong dan pimpin kami, tolong pimpin hamba-Mu ini. Saya nggak tahu nih pengajaran mana yang benar, yang menuntun. Tuhan tuntun kami pada kebenaran-Mu. Itu yang harusnya menjadi pergumulan kita.
Tuhan begitu kontras kok pelihara kita. Jangan pikirkan hal-hal demikian. Bukan berarti akhirnya karena saya bilang begitu, akhirnya besok nggak kerja gitu ya. Nggak bikin cari duit. Nggak, nanti Tuhan pelihara. Nggak gitu maksud saya, tidak. Itu bukan yang digumulkan yang begitu rupa, tidak. Tuhan mengajak kita, yuk mari sama-sama. Carilah lalu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita ada gak kegairahan untuk benar-benar mengenal Kristus, membaca kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan, yang adalah sang kebenaran itu sendiri. Kita nggak bergumul dengan hal ini. Maka nggak heran akhirnya kita maunya yang denger-denger, aduh terlalu pedas. Mungkin sharing saya malam hari ini, khotbah saya agak kayaknya keras gitu ya, agak nggak enak gitu ya. Kok temanya kesusahan, kesulitan, salib gitu ya. Emang itu temanya. Saya nggak boleh menghindar dari hal ini. Kayaknya nggak komersil gitu ya. Enggak, emang begini gitu loh. Kalau Anda dan saya paham, maka pada waktu dalam kesulitan, waktu saya dalam kesulitan misalnya harus miskin misalnya, Tuhan sudah tentukan kita miskin. Tetapi itu kemiskinan yang kita alami ini adalah maksud Tuhan dan rencana Tuhan. Itu kemuliaan Tuhan tuh sebenarnya. Kita masuk dalam rencana Tuhan. Ini Tuhan pakai kita. Bayangkan Tuhan pakai kita. Sekalipun mengalami sesuatu yang pahit, paling nggak enak, miskin misalnya. Hidup susah gitu kan. Tapi itu dalam rencana Tuhan. Ingat ya, ada miskin karena hidup susah karena ulah sendiri. Saya nggak bahas yang ulah sendiri gitu loh. Ada orang susah gitu ya, karena ulahnya sendiri gitu loh. Karena misalnya main judi, akhirnya jatuh miskin dan sebagainya. Itu lain case-nya berbeda gitu ya. Tapi ketika kita sudah berusaha begitu rupa, tapi emang ke dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan pengen demikian. Tuhan pengen demikian. Misalnya saya ambil contoh Yusuf gitu kan. Dia dijual gitu kan, jadi budak. Itu masuk dalam rencana Tuhan, kebayang nggak? Sekalipun demikian masuk dalam rencana Tuhan. Itulah kemuliaannya yang Tuhan nyatakan. Ya Pak, kan akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir Pak gitu kan. Endingnya bagus segala macam. Ada juga endingnya nggak bagus. Rasul Tuhan endingnya nggak enak semua. Paulus masuk dalam rencana Tuhan, dia harus susah hidupnya. Bayangkan, hidupnya susah sepanjang dia pelayanan. Tapi itu masuk dalam rencana Tuhan, justru dalam kelemahanmu, kuasaku nyata. Itu Tuhan masuk dalam kemuliaan dia, bayangkan. Nah ini berbeda sekali kemuliaan yang Tuhan beri, pandangan Tuhan dengan maksud daripada dunia, pandangan dunia. Maka kita jangan sampai bercampur dengan pandangan-pandangan daripada dunia. Saya berharap kita semua kembali bergairah untuk benar-benar memikirkan gagasan ini, bergumul untuk, yuk sama-sama yuk, jangan-jangan saya sudah disesatkan dengan pengajaran, yuk kita bergumul hal yang demikian. Sudahkah Anda dan saya mengenal Bapa di surga? Karena kalau kita bergumul dengan hal-hal yang demikian, Tuhan bilang, sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kekhawatiranmu akan makan, minum, pakaian, itu menunjukkan kamu ada unsur ketidakpercayaanmu, kurang percayamu. Kekhawatiran itu menunjukkan bahwa kamu tidak percaya kepada Allah Bapa yang selama ini kamu kenal. Nah ini bahaya. Kalau kita khawatir, jangan-jangan ada unsur ketidakpercayaanmu terhadap Allah Bapa. Jadi saya berharap kita menjadi orang Kristen harusnya kekhawatiran kita makin tergerus, bahkan hilang. Untuk hal-hal demikian ya. Makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya itu. Jadi Tuhan juga tahu. Saya berharap malam hari ini kita semua menyadari bahwa yuk mari kita sama-sama bergumul kepada sesuatu yang lebih bersifat kekekalan. Yang gak kelihatan, yang ada di dalamnya itu apa? Iman Anda dan saya. Saya berharap malam hari ini Anda imannya bertumbuh, bertambah-tambah gitu ya. Pengenalan akan Kristus. Sehingga Anda dan saya percaya kepada Kristus bukan karena engkau didirect bahwa hidupmu nanti akan sukses, pekerjaanmu akan melimpah gitu kan. Tuhan akan datangkan berkat atas lumbung-lumbung pun lain sebagainya. Bukan. Kalau Tuhan gak izinkan, tapi Tuhan izinkan kita dalam kesulitan pun, tapi masuk dalam rencana Tuhan sekali lagi, bukan karena karena kesalahan kita atau karena ulah manusia kita gitu ya. Itu masuk dalam kemuliaan Tuhan. Jadi nggak usah worry. Jadi saya berpikir dulu sedikit kesaksian untuk menutup. Saya harus jual rumah saya harus jual mobil saya dan lain sebagainya. Tapi kalau masuk dalam rencana Tuhan, ya itu indah. Saya sadar gitu loh, ada maksud Tuhan. Jadi kita nggak boleh bilang bahwa, waduh ini yang buruk bukan daripada Tuhan dan sebagainya. Tidak. Yuk mari kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Yaitu apa? Bergumul. Sudahkah Anda dan saya masuk di dalam kehendak Tuhan?
Sudahkah Tuhan benar-benar meraja atas hidup Anda dan Anda rela, diri Anda rela, hidup Anda rela berikan. Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan mau pakai, misalnya Tuhan izinkan kesulitan, Tuhan izinkan, emang Tuhan takdirkan, tanda petik gitu ya, bahwa saya hidup susah, melarat atau miskin, tapi masuk dalam rencana Tuhan. Itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Nggak apa-apa rekan-rekan. Itu justru kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus matinya juga mengenaskan. Ya, dipenggal kepalanya. Tapi dia masuk dalam rencana Tuhan, nggak apa-apa, emang rencana Tuhan. Kita nggak bisa mengelak. Justru rencana Tuhan indah, tapi kita nggak mau, kayaknya nggak indah gitu ya. Karena kita maunya tuh yang enak-enak. Nah, ini dunia pandangannya beda. Tapi bukan berarti tidak ada yang hidupnya tidak ada yang ini. Bukan. Maksud saya gini. Kalau Anda dan saya ditakdirkan oleh Tuhan, ya ini bicara lagi, ditakdirkan oleh Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan. Emang harus ditakdirkan. Tuhan, saya harus hidup seperti ini kah? Melaratkah, miskinkah, susahkah, menderitakah? Pikul salib Tuhan, itu kemuliaan yang kau dapati, yang orang lain gak dapati. Lihat nanti bagaimana ketika di dalam kerajaan surga, harta kita, betapa kayanya orang yang demikian. Ingat pada waktu Lazarus yang miskin dan orang kaya. Lazarus yang miskin berada di pangkuan Abraham. Di dunia dia miskin begitu rupa. Tapi lihat di dalam kerajaan Allah, waktu dia masuk dalam rencana Tuhan, lihat Tuhan limpahkan kemurahannya di kerajaannya, di rumah Bapa, bukan di sini. Ini yang kita ingat di sana, bukan di sini. Jadi yang di sini kita harus mengkaitkan yang bersifat kekal tadi. Apa Tuhan? Yaitu mengenal Dia, Sang Kebenaran. Turun dalam dunia, kita harus kenal Dia, Sang Kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, malam hari ini kebenaran firman Tuhan boleh memberkati setiap kita. Terima kasih buat rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah ikut ambil bagian di live streaming ini. Sebelum saya tutup, saya berdoa dulu buat kita semua. Bapa dalam surga, limpahkan kemurahan-Mu atas setiap mereka yang boleh mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biar mereka diberkati oleh sesuatu yang bersifat tidak kelihatan dan bersifat kekal, Tuhan. Boleh kami diberikan pertumbuhan rohani. Secara pemikiran kami meletakkan hidup kami sepenuhnya kepada Allah, dan kekhawatiran kami, Tuhan hilangkan Tuhan dari segala pergumulan yang bersifat jasmania, makan, minum, pakaian Tuhan. Karena itu yang dicari oleh orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kami sedang mengenal Kristus. Dan kami bersyukur Engkau angkat kekhawatiran itu, sehingga kami percaya sepenuhnya di dalam kedaulatan Allah. Terpujilah Engkau, kekal selamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah, rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah berbagian. Saya berharap minggu-minggu yang akan datang juga ikut bisa berbagian setiap Sabtu jam 7 malam. Live streaming seperti ini, jikalau masih PSBB, saya akan tetap melakukan hal-hal seperti ini di Facebook gitu ya. Dan juga ada YouTube channel saya di HFM, Strip, IF, Evangelis, saya singkat IF, spasi Hengki Kurniawan. Nah, di situ juga ada seri pembinaan iman. Teman-teman boleh masuk ke dalam YouTube channel saya, subscribe nanti biar ada setiap ingin mengetahui pertumbuhan iman mengenai tema-tema tertentu boleh didengar gitu ya, karena hanya audio saja. Jadi itu membuat Anda merenung malam-malam, bisa mendengar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya bersifat awam, mungkin tidak terlalu dalam, supaya kita semua memahami dengan sederhana dan bisa dijangkau oleh kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, dan makan-makan yang sehat, bervitamin, dan stay at home. Tuhan Yesus memberkati.